Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan melanjutkan Ayyamun Nabi, kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW. Kita sudah menceritakan bagaimana bangun tidur, salat subuh, zikir Rasul, dan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau sedang berada di musallanya. Di musallanya berarti di tempat duduknya setelah salat. Posisinya kita ulangi lagi, ada menghadap kiri, ada menghadap kanan, ada menghadap kepada jamaah. Nah, di dalam buku ini dicatat beberapa aktivitas Rasulullah SAW. Dengan bahasa lain kita bisa mengatakan bahwasanya materi ceramah Rasul itu terdiri dari beberapa isi. Di antaranya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh hadis Samurah, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan mau'izatul, ya, ka'annahu mau'izatul muwadda, seakan-akan Rasul itu menyampaikan bahwasanya ceramah yang sangat menyentuh. Ini merupakan isi ceramah Rasul, sehingga para sahabat pada saat mendengarkan ceramah tersebut mereka meneteskan air mata, seakan-akan ini adalah ceramah terakhir mereka. Selanjutnya isi ceramah Rasulullah SAW juga itu dalam bentuk takwil mimpi. Ini ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Rasul menanyakan tentang apakah ada di antara kalian yang bermimpi. Ini ditanyakan oleh Rasul. Kalau ada, maka mereka menceritakan mimpinya. Dan yang menariknya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mimpi para sahabat itu adalah himmahnya, kepentingannya, targetnya, obsesinya itu adalah tentang agama ini. Sehingga mereka itu di antara mimpinya ada yang berada di dalam kebun, sedang memegang seutas tali, tali itu meneteskan air madu, dan dia merasakan tali tersebut. Maka ditakwillah mimpi tersebut, bahwasanya itu adalah memegang teguh kepada agama Allah. Dan air itu adalah Al-Quran yang menetes ke dalam kehidupan. Begitulah mereka bermimpi. Mereka bermimpi sesuatu yang memang mereka pikirkan tentang Rasulnya, tentang agama ini. Sehingga sangat aneh kalau seandainya mimpi kita itu adalah mimpi yang paling tidak, istilahnya, memang sama sekali jauh daripada apa yang diinginkan oleh para sahabat. Mereka semuanya bermimpi itu tentang bagaimana obsesi mereka tentang agama ini. Sedangkan kita berapa banyak mimpi-mimpi itu yang memang tidak bisa kita ceritakan. Dan itu dianjurkan oleh Rasul. Apabila mimpi buruk maka jangan pernah ceritakan. Dan di sini juga di dalam majelis ilmu Rasul SAW, di antaranya Rasul menanyakan, kalau tadi Rasul yang memberikan jawaban terhadap takwil mimpi, pada kesempatan yang lain Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabatnya. Ini materi ceramah yang ketiga. Rasul menanyakan kepada sahabatnya, siapa yang tahu dan siapa yang bisa memberikan takwil mimpi tersebut. Maka pada saat itu tunjuklah Abu Bakar. Abu Bakar mentakwilkan hasil mimpi tersebut. Lalu Abu Bakar menanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah benar apa yang aku sampaikan wahai Rasul? Jika benar sampaikan yang mana benar, jika salah sampaikan yang mana yang salah. Maka pada saat itu Abu Bakar mengatakan wallahi. Nah, Abu Bakar mengatakan wallahi. Maka Rasul mengingatkan, wahai Abu Bakar, jangan bersumpah. Ini sesuatu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jangan suka sumpah, apalagi sumpahnya untuk menggolkan janjinya, untuk menggolkan proposal. Ya. Untuk hal yang benar saja seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar, Rasul melarang Abu Bakar untuk bersumpah pada saat menyampaikan mimpinya. Wa yulahadhu anna ruya sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yuqissunaha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam tufawwiduna bihimul akbar wa qadiyatihimul ula wa huwa dinuhum. Bahwasanya yang ingin disampaikan di sini qadiyah, permasalahan yang disampaikan oleh para sahabat ini adalah permasalahan agamanya. Sehingga itu yang membawa ke dalam alam mimpi mereka. Baik, berikutnya di antara materi isi ceramah Rasulullah SAW pada saat subuh hari itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan hadis oleh Samurah radhiyallahu anhu, qala
Masih juga dengan hadis Samurah ini adalah hadis tentang mimpi juga. Dan yang berikutnya materi ceramah Rasul di subuh hari itu adalah wa yatahaddatsuna as-sahabah fil majlis baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusyarikuhumul hadis wal istimta'. Dan bisa jadi kajian subuh Rasul itu adalah bincang-bincang antara sahabat dengan Rasul. Apa saja yang dibincangkan? Farubbama tahaddatsu an hayatihim fil jahiliyah. Ada kemungkinan mereka itu membicarakan tentang bagaimana masa-masa mereka pada masa jahiliyah. Kemudian setelah mereka menceritakan kejahiliahan mereka tersenyum. Ya, mereka tersenyum mendengarkan bagaimana bodohnya mereka dulu pada masa jahiliyah. Salah satu cerita yang diungkapkan di situ adalah sebagaimana Umar menceritakan di saat disuruh jaga patung oleh ayahnya. Umar pada saat kecil itu disuruh jaga berhala oleh ayahnya. Berhala tersebut dibuat dari gandum, tepung. Maka setelah dijaga oleh Umar lama, ditanya sama Umar, sama berhala tersebut, aku lapar, kasih aku air. Tidak dikasih. Aku lapar, kasih aku makanan. Nggak dikasih. Maka diambillah patung tersebut, berhala tersebut dimakan sama Umar sampai habis. Maka mereka semuanya menertawakan bagaimana kejahiliahan mereka pada masa jahiliyah. Berikutnya di antara materi ceramah Rasulullah SAW adalah tentang bagaimana cerita tentang kejahiliahan mereka, dan kemudian summa yaqumu Rasulullah SAW ila hujurin nisaihi. Dan kemudian Rasulullah SAW bangun menuju ke kamar-kamar ibundanya, Ummahatul Mukminin. Kalau seandainya kita mengibaratkan ini adalah Masjidin Nabawi, posisinya seperti ini, Masjidin Nabawi, maka rumah yang pertama ini adalah rumah Ibunda Aisyah yang memang bersebelahan dindingnya. Setelah kamar Ibunda Aisyah, di sini adalah kamar di sebelahnya sejajar dengan Ibunda Aisyah. Itu adalah kamar Fatimah, kamarnya Ali. Di belakang Ibunda Aisyah itu adalah kamarnya Hafsah, Ibunda Hafsah. Di bagian pelataran pintu ini, pintu depan ini adalah kamarnya Ibunda Saudah. Jadi rumah Nabi itu, hujaratun Nabi itu kecil kamar ukurannya, kamar-kamar. Pas di depan ini Ibunda Saudah, di setara dengan kamar Fatimah dan Ali itu adalah kamar Zainab, Ibunda Zainab bin Khuzaimah. Di sebelahnya lagi itu adalah kamar Ibunda Zainab bin Harithah. Di belakang, pelataran belakang, kalau misalnya ini Masjid Nabi, di belakang pelataran itu ada 3 kamar ibunda kita, yaitu adalah Safiyah, paling ujung sebelah sana Safiyah, dan di tengah itu adalah Ibunda Ramlah, dan di sudut sebelah kanan saya ini adalah Ibunda Juwairiyah. Ini kamar-kamar Ummahatul Mukminin. Apa yang bisa pelajaran yang terpenting yang dapat kita ambil dari kamar-kamar tersebut? Rasul setelah dari majelis subuh Rasulullah setelah memberikan tausiah tadi seperti itu, maka Rasulullah SAW mengunjungi setiap kamar tersebut. Ini hal yang paling menarik. Rasul mengunjungi setiap kamar tersebut. Kamar yang paling terakhir dikunjungi adalah kamar yang akan ditetapkan menginap Rasulullah SAW. Berapa menit durasi setiap kamar? Para ahli sejarah menjelaskan itu sekitar 5 atau 10 menit Rasul berada di setiap hujarat tersebut, di setiap ruangan tersebut. Bayangkan bagaimana mesranya seorang suami. Setiap pagi seorang suami tersebut menyapa semua istrinya. Semua istri tersebut disapanya. Tidak ada satupun yang tidak disapa. Hari ini berapa banyak orang yang menikah? Lebih dari 1. Dia harus menyimpan istri kedua. Bahkan lebih parah lagi, kapan? Sewaktu terjadi harta warisan, pembagian harta warisan, baru dia tanya. Baru terungkap, ternyata punya anak dari istri kedua.
Ini kejadian pada zaman hari ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak mau mengikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pada saat Rasul melakukan nikah itu Rasul memberikan contoh yang paling baik, yaitu di mana dikumpulkannya semua istrinya itu di dalam satu pekarangan rumah. Ini adalah salah satu di antara bagaimana sunnah menikah lebih dari satu. Kalau misalnya kita menikah, menikahlah dengan lebih dari satu, itu ya tempatkan dalam satu rumah kalau bisa. Ya, karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Rasul setiap habis salat subuh menyamperi semua istri-istrinya. Sehingga apa? Sehingga itu adalah pertemuan yang paling mesra di antara Rasulullah SAW. Momen di dalam keluarga yang paling indah. Pada saat seorang suami menyapa istrinya, pada saat seorang suami menanyakan tentang keadaan kehidupannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat ingin memasuki rumah? Beliau memastikan beliau bersiwak sebelum masuk ke dalam rumahnya. Supaya apa? Supaya tidak terasa aroma bau mulut yang ada pada Rasulullah. Padahal aroma bau mulut Rasul itu adalah aroma yang paling harum. Kita akan bacakan nanti di hadis di depan. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi idza dakhala baitihi as-siwak. Dan langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat memasuki rumah itu adalah bersiwak. Dan ini adalah hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa yusallimu ala ahlihi qailan assalamu alaik, dan berkata kepada ahlinya, assalamualaikum, kaifa antum ya ahlal bait, bagaimana keadaan kalian wahai ahlul bait. Nah, apa yang ditanyakan selanjutnya oleh Rasulullah SAW kepada ummahatul mukminin pada saat beliau sudah masuk ke dalam rumah? Beliau menanyakan dengan pertanyaan yang ini harus menjadi pelajaran kepada kita semuanya, yaitu pertanyaannya, hal indakum syai'? Ini adalah pertanyaan yang paling luar biasa, saya katakan. Kenapa? Karena Rasul menanyakan sesuatu pada saat memasuki katakanlah rumah Ibunda Aisyah. Beliau menanyakan kepada Ibunda Aisyah, ada sesuatu enggak? Kalau seandainya ada, maka Rasul memakannya. Kalau seandainya tidak ada, maka Rasul mengatakan, fa inni izan shaim, maka aku berpuasa. Rasul tidak tanya, ada cane enggak? Ada martabak enggak? Nah, kuah belangong. Enggak pernah menanyakan makanan spesifik seperti itu. Dan ini diungkapkan dengan kata-kata hal indakum syai', dengan nakirah. Dengan tidak ada sesuatu yang dipastikan apapun. Apapun yang bisa dimakan, kalau ada, itu akan dimakan. Namun indahnya pada saat sesuatu itu ditawarkan, Rasul itu pernah disimpan oleh para ummahatul mukminin makanan kesukaannya, yaitu gandum yang ditumbuk, dan itu menjadi makanan kesukaan Rasul, dicampur dengan kismis. Pada saat itu Rasul disimpan makanan tersebut. Ada orang nabis, ada orang yang menghadiahkan nabis. Pada saat itu Rasul disimpan makanan tersebut oleh salah seorang ummahatul mukminin. Rasul dikatakan kepada Rasulullah SAW, aku menyimpan makanan kesukaanmu. Namun pada saat itu, pada saat disimpan makanan dan posisi Rasul pada saat itu berpuasa, Rasul membuka puasa. Coba bayangkan, bagaimana indahnya rumah tangga tersebut. Hari ini berapa banyak ini menjadi introspeksi kepada para bapak-bapak semuanya. Pada saat kita lelah bekerja seharian penuh, pulang kita ke rumah, istri sudah capek-capek masak, ya kan? Kita sudah makan ya? Sudah. Di mana? Di luar tadi. Maunya kan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Walaupun kita sudah makan di rumah, walaupun kita sudah makan di luar rumah, apa salahnya kita cicipi masakan yang dimasak oleh istri? Karena ini apa? Ini adalah perintah dari Rasul. Rasul memberikan contoh pada saat ada orang yang memberikan hidayah, ada orang memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, disimpan sama istrinya, dan makanan tersebut dimakan oleh Rasul. Begitulah Rasulullah SAW memuliakan para ummahatul mukminin. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, majelis ilmu sekaligus dengan durasi sekitar 90 menit Rasul menghabiskan waktu
bersama para ummahatul mukminin.